Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat Allah kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan jasa beliaulah kita bisa mendapatkan apa itu nikmat Islam dan nikmat iman. Tak lupa juga yang saya hormati Ibunda Mahmudah serta para tutor yang telah hadir beserta teman-teman warga belajar PKBM Anggrek Bulan yang saya cintai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menyempatkan waktunya dalam rangka Pembelajaran religi. Dan insya Allah kegiatan ini kita langgengkan setiap tahunnya. Yang pertama, pagi-pagi kita datang sini ziarah ke makam Mbah Buyut Sayu Atika, dan kemudian dilanjutkan ke pondok pesantren Hikmatul Hasan di Kalipuro. Nah, di sini saya bagian yang menjelaskan tentang sejarah sedikit saja. Insya Allah diakhiri jam 8.30 langsung kita menuju ke lokasi Kalipuro. Jadi siapa sih Mbah Buyut Sayu Atika ini? Mungkin ada yang belum tahu sejarahnya, siapa tahu nanti ada manfaatnya juga ya. Jadi kita harus tahu sejarah, karena dengan sejarah itu kita bisa mengenang jasa-jasa para pendahulu kita. Berterima kasih sama mereka. Cara terima kasihnya bagaimana? Ya mendoakan para leluhur, ya, para orang tua kita doakan. Dan saya yakin dan kalian juga harus yakin bahwasanya doa itu akan sampai ke mereka. Kalau tidak percaya, acung saya suruh wafat dulu, nanti saya doakan. Oke, harus yakin. Kemudian, jadi Mbah Buyut Sayu Atika ini adalah salah satu orang pertama di Belambangan, Banyuwangi yang masuk Islam. Oke. Beliau ini adalah manusia pertama yang masuk Islam di bumi Belambangan. Bagaimana ceritanya? Abang saya Mbak Buyut turun. Atika ini punya gelar lain, namanya Dewi Sekar Dadu. Siapa beliau? Beliau adalah anak dari Prabu Minak Sembuyu, Raja Belambangan itu nama singen saderenge Banyuwangi. Kerajaan ini wonten pun di daerah Blitar. Ya. Kenapa sekarang sampai sekarang juga masih ada namanya Belambangan itu di daerah Blitar. Nah, siapa Prabu Minak Sembuyu itu? Adalah putra dari Raja Majapahit yang menguasai saantero Nusantara ini zaman. Kemudian punya anaknya hijrah dan mendirikan kerajaan baru di Belambangan. Nah, ketika itu di zaman masih agamanya masih Hindu dan Buddha. Di saat itu terdapat corona di zaman singen, wabah penyakit. Di kota Seeling zaman ketika corona lagi
luar biasa, kita semua ketakutan gara-gara media yang memblow up luar biasa sekali ya. Kasih eling, padahal mau medhos. Ditambahi para tokoh agama, ayo kita harus menjaga diri, masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Tambah medhos. Nah, itu bayangkan kejadian di zaman Mbah Buya Sayu Atika itu semacam itu. Kemudian diadakan sayembara. Sakdereng sayembara itu didugekan tabib pun berkali-kali pengen ngobiati. Tabib niki mboten makan, tabib niki mboten makan, dukun niki mboten makan. Kemudian mboten betah, namanya sang raja ini mengabarkan ke rakyatnya, woi para rakyat, sapa wong kang bisa ngobiati anak isun Dewi Sekadaju iki kadung lanang pun gawe pun dadekaan mantu, kadung wadon pun dadekaan dulure anak isun. Gede iku cara usingane. Kemudian menyebarlah kabar itu ke seantero Belambangan. Lama kemudian tidak ada kabar orang yang mau mengobati beliau, karena nggak sembarangan ketika kita mengobati tidak sukses, wassalam sudah. Akhirnya raja memerintahkan sang patih ya, untuk mencari seorang yang sakti mandraguna, namanya kalau tidak salah Resi Kadayana kalau tidak salah. Nanti saya cek lagi. Yang jelas Resi ya. Resi itu dari kalangan umat Hindu kalau tidak salah, tapi dia memiliki kemampuan istimewa, sakti. Sakti ini yang singen ya, silat, ngoten niku ngantem tiang tanpa menyentuh, ngoten niku sudah hal biasa. Kemudian si Pati ini datang ke seorang resi ini. Datang ke seorang resi yang sedang bertapa. Ngetes si Patih ini kira-kira sakti resi ini, tes dipanah nih kok, set, ces, ditangkap ambil resi, tet, ono parang gitu mungkin, jari resi gitu, ampun, jari Patih, sepunten nih mawon kang ada, kula namung ngetes kering, betul salah tiang kula, jari Patih. Pun weruh rika mrene iki arep golek tombo kan. Isun sing bisa. Isun sing mampu ngilangaken wabah iki. Rika kadung kepengin wabah iki ilang, terutama Dewi Sekadaju iki selamat. Ana ngono kok paranono seorang suci ang arane Dapak Seh ketiga. Pak Seh ngoten sebutane Pak Resi niku wau sanjang mekaten. Nggih, matur nuwun Pak Resi, kula badhe pamit. Akhirnya seorang patih ini bersama pasukannya datang ke sebuah bukit yang mana beliau yang bernama Syekh Maulana Ishak. Dengan santun beliau menyambut kedatangan Patih, dan saya yakin pun seorang resi saja sudah tahu maksud kedatangan Patih tersebut, apalagi seorang Syekh Maulana Ishak. yang kita yakini bahwasanya beliau lebih sakti daripada mereka. Akhirnya diskusi komunikasi setelah selesai, oke, adung gediku mereka melakukan wes. Jadi Syekh Maulana Ishak niki turun ngobiati wabah niku. Si Patih dikengken wangsul karen. Lah, kepundi niki? Kok isen dikongkon wangsul karen? Monggo tomet bareng kula. Kowe roe mlaku Solo. Begitu sanjange Syekh Maulana Ishak cara usingane. Akhirnya si Patih pulang dalam perjalanan beberapa hari. Masa cepet kau numpak sepeda motor set langsung dia tuh per jam, 1 jam, 2 jam, setengah hari, 1 hari, 2 hari. Kalau tidak salah di dalam sejarah niku tertulis 6 harian. Perjalanan ini kok dugi suatu tempat menuju ke kerajaan tersebut.
ternyata ketika Patih itu sudah di nengarepane kerajaan, apa kok rame-rame ki ono. Ternyata ada pernikahan rame-rame ini wong rapi napa wadi-wadian iku. Nih, hari ini rame-rame. Maka ternyata setelah Patih itu hadir di dalam istana terdapat kegiatan pernikahan antara siapa? Syekh Maulana Ishak dengan Dewi Sekar Dadu. Wih, aku udah kaget malah. Iki semulai Solo. Kok bisa? Anggarane Syekh Maulana Ishak iki teko Solo. Gede-gede. Tambah yakin bahwasanya yakin sing enak hati nih Pak, karena si Patih ini ada hati ternyata kepada Dewi Sekar Dadu. Ono ha? Demen bisa wong ayu. Nah, arane anake raja wis mayoritas apa terjaga wis. Mungkin kene iku nang apa? Sapa ta? Nang perawatan-perawatan hotel iki. Nah, kemudian sesuai janji Prabu Minak Sembuyu, jika laki-laki akan dinikahkan dengan putranya dan diberikan lahan kekuasaan beberapa hektar makanya. Akhirnya hiduplah berumah tangga Syekh Maulana Ishak dengan Dewi Sekar Dadu. Mengajarlah beliau, menyebarkan agama, karena dengan kesaktian Syekh Maulana Ishak orang itu marem. Jadi kok iki berarti cocok iki disuruh belajar ngaji, disebarkanlah agama. Kemudian orang-orang yang sakit terkena wabah itu disembuhkan juga. Tambah takdim masyarakat tersebut kepada Syekh Maulana Ishak. Kok dilalah si Patih ini tidak terima hati. Si Patih ini tidak terima hati menghasut Prabu Minak Sembuyu. Wahai raja, niko kadung terus-terusan gediki. Kegiatan kita akan hilang raja. Sesajen kegiatan ibadah kita akan hilang lenyap kalau terus-terusan kayak gini. Bagaimana ini raja? Karena diomongi terus-menerus semacam itu, akhirnya si raja ini apa namanya? Terpengaruh oleh bisikan si Patih. Akhirnya si raja ini memerintahkan untuk pasukannya untuk ngecing si Maulana Ishak ini. Tangkepan wong itu ya kegiatan yang kene hilang jaya. Soalnya masyarakat itu bodoh takdim semua sama Syekh Maulana Ishak ini tadi. Ya karena keilmuannya, ya karena kesaktian beliau, karena karismatiknya, segala macam. Setelah terjadi acara penangkapan, akan tetapi Syekh Maulana Ishak sudah mireng, sudah dengar kabar itu bahwasanya akan ada penangkapan untuk beliau. Akhirnya Syekh Maulana Ishak ini pesan-pesan ke istrinya Dewi Sekar Dadu besok dalam keadaan hamil 7 bulan kalau tidak salah. Besok anak yang kene aranono Paku ya. Raden Paku. Mengko ngeten dikasih wejangan begitu. Saya mau pulang dulu, mau hijrah untuk menghindari penangkapan ini. Yo tetes air mata ditinggal kang lanang Dewi Sekar Dadu dalam posisi mengandung. Tapi kalau enggak begitu ya dibunuh. Jadi Syekh Maulana Ishak ini meskipun sakti juga memiliki seperti manusia biasa juga, bukan langsung dilawan, enggak. Yang dilawan orang tuanya, mertuanya kan pastinya. Nah, akhirnya beliau mengalah, hijrah. Sebelum hijrah mampir ke Ampel. Siapa Ampel itu? Nah, di sana ada Sunan Ampel namanya Raden Rahmat. Beliau kalau tidak salah saudara.
dari Syekh Jumadil Kubro kalau tidak salah. Mampir ke sana, tiang karomah niku ya, tiang makrifat niku irangan bulan ini. Besok ono anak isun padahal masih mengandung. Besok ono anak isun ngaji merene arane Raden Paku. Ya, tetet isun nang anak isun nak mulih diceritakan kejadian itu sedetail mungkin. Kemudian beliau pamit ke Aceh, ke Pasai Samudra, Pasai di Aceh. Beliau berumah tangga di sana, bisa jadi beliau menikah lagi dengan orang sana. Kemudian singkat cerita, melahirkanlah Dewi Sekardadu seorang anak. Nah, pas melahir iki anak, moro-moro teko maning wabah muka corona iki omikronnya teko maning. Nggih. Omikron iki parah-parah puasa biasane. Varian baru. Iki kudu gimana iki kok. Nah, waduh. Pate kemudian menyulut lagi bisikan-bisikan hangatnya. Raja, iki wangune ana getiye teko Syekh Ishaq iki. Waduh. Ana getiye iki. Mangkane wabahe teko maneh. Iki kadung bisa dikok buyangan wae anak iki. Dengan hasutan seorang patih, akhirnya Raja Prabu memerintahkan anaknya untuk membuang bayi tersebut. Kalau di perasaan Indiko mengandung 9 bulan, mengeluarkan Melahirkan. darah yang bercucuran luar biasa, kemudian harus Dibuang. Perasaan ini kok ya kadung elek bayi ini, Mas yo elek ya eman-eman. Ganteng, hebat. Eman-eman diko akhirnya dilakukan kota. Diteraan nabi pasukan niku mau nang laut nang daerah puncak niku. Apa? Kemudian Abi nangis itu, ya Allah, mungkin selamat bayi ini. Sebab hanya sudah si bayi tersebut terombang ambing ombak. Nah, suatu ketika dilalah ada saudagar kaya dari Gresik yang melakukan perdagangan dari Gresik menuju Bali. Beliau bernama Nyi Ageng Pinati. Nyi Ageng Pinati. Beliau ini tidak punya anak. Nyi Ageng Pinati. Terus dalam perjalanan menuju Bali, ternyata kapal niku moro-moro mandek gitu. Apu, wah kapal iki. Pasukan. Sopo? Mas Edi apa Pak Ahmad gitu ya. Cekan niku apu kapal iki mandek juga. Ternyata dicek. Ibu, napa? Bunduk apa? Ibu, ya. Browsing. Niki wonten peti. Ya jutan-jutan. Para niki sini. Akhirnya diambillah peti tersebut, kemudian dibuka. Luar biasa senengin ya Ageng Pinati niku ningali biayi hang ganteng, hang putih, bersih. Langsung putar balik. Ya Ageng Pinati niku wis aja nembyali wis putar pian pun iki lebih dari dagangan niki. Jauh luar biasa. Ini yang saya tunggu-tunggu, anak. Akhirnya mulai di makin nang salat Bali iku dereng nyampe Bali muter Bali wangsul di saking senenge ngabiaraken tetangga-tetanggane teng rakyate mriku. Nyi Ageng Pinati niki kadung isun mari pulih anak diarani Joko Samudra. karena ditemukan di Samudra. Kemudian beranjak dewasa Joko Samudra ini dibawalah ke pondok pesantren milik Raden Rahmat. Rahmat di Ampel Denta dulu itu namanya, Ampel Denta. Karena sudah tersebar luas bahwasanya di sana ada pondok pesantren yang diajar oleh orang yang hebat juga. Akhirnya si Joko Samudra ini dipasrahkan kepada Abang. Nah, di
dalam pembelajaran waktu mondok nika Raden Paku niki tasik Joko Samudra nggih. Niku tilem teng musala. Tilem teng musala niku kan peteng ya. Jaman singen niku lampu listrik mboten enten tika. Wontene telempik niku madung Pontialu nggih disebul pejang. Petenge kadung mboten enten rembulan, peteng dedet. Kok dilalah beliau ketika Raden Rahmat Sunan Ampel ketika mau tahajud dalu-dalu nih metu sinar nih dalu-dalu nih teng musala nyentrong teng lare niki sapa dipareki ambi Sunan Ampel ditaleni ndika sarunge ditengeri kemudian melaksanakan sholat tahajud beliau sampai sholat subuh berjamaah. Kemudian Sunan Ampel dawuh sapa kang matungi sarunge entaleni. Bukan hontaleni, ditaleni. Kula Nyai. Oh, ya wis. Ngoten mawon. Jadi pados tetenger. Jadi wong iki heng wong sembarangan akhirnya. Nah, kemudian diberikanlah nama Raden Paku. Karena beliau dapat pesan dari saudaranya dulu besok anak isun ngaji nang kene wenono aran Raden Paku. Wonten cerita ini. Diberikanlah nama, kemudian beliau ngaji terus menerus sampai beberapa tahun. Kemudian setelah balik beliau disuruh belajar lagi ke Mekah. Belajar ke Mekah terus didhawuhi nika engko mampir nang Aceh golek ana apa kira jare Sunan Ampel. Perjalanan dimulai kali anak Sunan Ampel kalau tidak salah Raden Maktum atau Maktum katanya. Nah niki berdua menuju ke Mekah mampir ke Aceh. Ternyata ketemu di kok kekangenan yang selama ini terbendung akhirnya tercurahkan. Ya kepundi sih yang wis sowi berpelukan, ciuman, wis pokoknya gula tangseh mawon telung dino badan. Nah, dia telung dino ya. Kali dinten 2 hari ndak ketemu ya. Beberapa jam wis kangen. Digawe itu kadang kan kali pura ya Allah. Kangen bisa. Ya nih ya tahun-tahun. Rasane niku seorang bapak niki jangan dianggap remeh. Kadang ya katonane kaya sing partian kami di hatinya ini. Ibu-ibu perlu diketahui itu. Bapak ini cinta juga. Cuman kan gengsi kadang. Nah, percaya. Kemudian si Raden Paku dan saudaranya ini belajar juga berapa lama Makotan. Kemudian lanjutlah mereka ke Mekah belajar lagi. Setelah belajar lagi di Mekah, mereka langsung kembali ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Jadi itu sejarah dari Mbah Buyut Sayu Atika ini, kemudian juga Sunan Giri semacam itu, dan beliau karena pinternya waktu mondok di Ampel diberikan julukan Raden Ainul Yakin. Jadi julukannya banyak beliau. Sunan Giri nggih, Raden Paku nggih, Joko Samudra nggih. Terus macam-macam banyak lagi ketika beliau bermasyarakat mendapatkan julukan-julukan lagi banyak. Jadi Sunan Giri ini tidak hanya pinter agama tok. Beliau kan mewarisi dagangannya ibunya Nyi Ageng Pinate. Sugih nika. Wis pinter agama, sugih pisan. Ganteng. Mbak. Sak mantune ganteng niku nika memiliki kekuasaan. Dados pimpinan teng misalnya teng mriki Giri dados pimpinan. Misalnya enten napa-napa masalah napa ngoten niku
pamitnya tentang beliau seorang Sunan Giri. Nah, jenengan kesini dalam rangka ziarah. Ya. Ziarah ini kita mendoakan yang wafat. Kita juga ikut berdoa kepada Allah. Nah, seringkali kita mendengar orang mengatakan bahwa ziarah kubur itu syirik ya. Padahal Rasulullah sendiri menganjurkan untuk berziarah. Nah, pemanfaatnya yang pertama kalian bisa mengingat bahwasanya kita tidak akan kekal di dunia ini. Sampai sakit ngiling-ngiling bahwasanya kita akan menyusul. Awak Jawa TV akan menyusul. Di mireng tutor, bapaknya tutor kalian namanya Pak Hairudin. Ini kumpulan enten umur sonten iki nggih. Beliau itu malamnya sehat-sehat saja. Malam-malam sehat-sehat saja, ya Allah. Tidak ada yang percaya masih. Kita menanda sampai mengkode. Paginya subuhnya itu sudah ada umur. Jam 1 makan bolu. Jam 1 malam makan bolu gitu. Jam 2 nggak ada. Benar-benar sangat terpukul. Mboten tilam. Mboten ada. Jangan lupa nanti nggih. Yo minum itu ketika biasa. ketemu Mas Hairudin. Tilam subuh dibanguni ndak. Semoga ayah Anda diterima Allah. Amin. Sebulan itu satu sani mengonten. Di sini ini bukan orang biasa. Ketika ada seorang anak yang luar biasa menjadi hebat seperti Sunan Giri, bagaimana ibunya? Ketika ibunya meminta tolong kepada anak, elek tolong Sutno cuek, pasti akan berangkat. Dikon ditolong teng Sunan Giri, bisa jadi lebih ampuh ke beliau ini karena ibunya. Kenapa kok sering kali orang ziarah di sini? Kalau malam di kota Semeru, tiang niku bolak-balik saben bengi. Enten mobil-mobil wonten parkir mereka. Dados sih tang mriki niki nggih keramat juga. Kadang kita nggak tahu, taunya weh teng napa makam Mbak Dato. Di sini juga makam keramat. Jadi begini. Ini yang seringkali keliru. Bukan keliru. Dipahami, harus dipahami tentang akidah ya. Kita memohon kepada Allah dengan kecintaan Allah kepada orang ini, kepada hamba ini. Kalian yakin beliau ini dicintai Allah? Yakin. Mbak Yosi kulon di anggur itu dikeken saya kira-kira tapi kira-kira tapi diko mau nyebut nama orang yang dicintai. Padahal diko misalnya naji tembah buyut ini buat napa-napa. Karena sampean yakin bahwasanya semua ini atas izin Allah. Tapi tiang-tiang lintu aliran ini tidak boleh. Syirik jare. Yang diko tang dokter kepundi sih? Diweni obat ta, diweni resep. Aja percaya lah, moro waras-waras gitu. Jadi yang terpenting adalah keyakinan kita bahwasanya segala sesuatu itu atas izin Allah. Mengkoten. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya nggih. Mbah Buyut Sayu Atika ini termasuk dari keluarga, masih ada keturunan dari Mbak Yosi, Ibu Mahmuda, dan Syekh Maulana Ismata Muhammad Syekh Munirul Anam. Terus jalure niku misalnya dugi Syekh niki nggih. Syekh ada Ibu tasih enten gedhi. Ada Ibu Mbak Yosi ada Ibu Mahmuda, Ibu Mahmuda, Bunda Mahmuda niki ada Ibu Mbah Siti Aisyah. Mbah Siti Aisyah niki ada Ibu Mbah Musyarofah. Mbah Musyarofah niku puterine Kiai Abdullah. Kang mengki kita kesana niki. Kiai Abdullah niku ada
Bapak Kiai Ashadi, nggak ada Bapak Kiai Syarkawi, Kiai Yusuf Usman, Kiai Yusuf Usman Winata, kemudian Kiai Mas Winata Sidengrana, kemudian nggak ada malih Bapak Panembahan Ageng Kiri, nggak ada Bapak malih Sunan Kiri, nggak ada Bapak malih Syekh Maulana suaminya beliau. Tasik enten sambunge terus sampai Syekh Jumadil Kubro, terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah jika bisa bercengkrama dengan darah dagingnya keturunannya Kanjeng, bersyukurlah kalian. Tidak dapat PKBM Lintune, dapatnya PKBM Anggrek bulan, ternyata ada barokah di sini. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan sedoyo. Saya tambahkan lagi sedikit, Kiai Abdullah ini nggak ada anak. Kiai Hasan Abdullah, Kiai Hasan Abdullah nggak ada anak. Kiai Mahali kemudian nggak ada anak. Ustadz Agus Abdul Kholik, nah, mungkin kita akan ke sana. Nah, kemudian istri Kiai Abdullah niki wafat menikah dengan Syah Murtasia dari Jawa Tengah. Mereka nggak ada anak yang usah. Musyarafah. Ternyata Mbah Murtasiah niki nama dari leluhur juga, masih mendapatkan sejarah baru juga. Niku mawon yang Alhamdulillah. nggih, muga-muga enten manfaate. Kita lanjut ke Kalipuro. Terima kasih sudah mendengarkan sejarahnya. Satu pertanyaan yang membuat hatiku ragu, bimbang. Kenapa kok beliau dimakamkan di sini? Oh, Sedangkan kan kerajaannya di Belambangan Muncar. Oke, ngeten. Jadi Lanjut long sedilut. beliau ini sedih sekali ketika mengintirkan anaknya, menghanyutkan anaknya di laut selatan. Selatan apa timur? Selatan. Selatan timur. Nggih muncar ta we. Ketika sedih yang mendalam, para pasukan wis padha mulih, beliau sendirian di sana. Nangis, ya Allah, isun iki marang kang diarepaan ngene. Akhirnya beliau itu ngetutaken kotakmu kok. Tutakan mlaku menyusuri pantai dari Muncar sampai Ketapang Kaburan mereka. Kalau tidak salah sampai ke sana. Sampai di sana beliau bermukim di sana, tinggal di sana, kemudian bermasyarakat di sana, kemudian wafat pun di sana. Nah, terus kok bisa begini? Ketika di sana ada seorang tokoh masyarakat di sana yang diimpikan bahwasanya makom ini harus dipindah. Kalau tidak dipindah akan terjadi begini dan seterusnya. Yang singen kadung wis tokoh masyarakat sanjang dawuh napa? Wassalam, langsung berangkat disuke. Digalilah makom tersebut, dilalah makomnya masih utuh, muga-muga dilindungi Allah terus sampai hari kiamat. Digotonglah dari sana menuju ke sini. Dari tokoh masyarakat itu ada kalimat begini, golekono bukit, yang bukit tersebut di antara dua sungai. Pokoknya itu jauhnya bapak saya sendiri, bahwasanya suruh mencari bukit Giri, ya. Giri itu bukit zaman dulu, yang diantaranya ada dua sungai. Nah, ditempatkanlah beliau di Makoten bisa dia. Ini cerita, namanya cerita kolosal, cerita dari orang sesepuh. Jadi untuk data secara konkretnya itu masih perlu diperjelas lagi, tapi ya kita ambil manfaatnya aja. Itu sejarah bisa beda-beda. Jadi kisahnya semacam itu, dari daerah Kampuran digotonglah sampai ke sini dimakamkan. Di sini sungainya sebelah mana, Pak? Biar jelas juga. Di sebelah sana. Nggih, kidul kali ler. Kemudian di sini yang kita lewati jembatan tadi. Kidule griya. Dan dicari gunung, bukit
yang ada aliran sungai semacam ini kemungkinan hanya di sini yang mereka tahu di zaman itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi cukup ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.